Sekarang ini saya lagi banyak banget dapat komentar ya dan juga inbox yang menanyakan tentang Bang, beneran nggak sih depan istana itu banjir ya, depan istana negara? Dan saya juga dikirimin video ini nih yang menampilkan depan istana itu banjir bandang seperti itu. Sebenarnya teman-teman ya, saya itu membuat video hampir setiap hari, bahkan setiap hari ya. Mungkin teman-teman bisa lihat juga setiap video yang saya buat itu setiap hari di ibu kota Nusantara. Jadi buat kalian semua yang ingin melihat kebenarannya, silahkan aja disimak ya video-video yang saya unggah. Dan juga banyak juga teman-teman lain di ibu kota Nusantara ini yang membuat video, yang membuat konten di IKN. Jadi buat kalian semua yang kalau seumpama ada berita gitu, lihat aja di berita-berita lain, compare dan juga bandingkan gitu ya. Dan buat teman-teman sahabat Dian Rana, jangan terkecoh juga. Pokoknya saya di sini memberikan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan, apa yang terjadi. Dan saat ini kalau saya telusuri video yang banjir ini ternyata video editan pakai AI ya, pakai AI yang sekarang kan sudah canggih-canggih tuh, bisa membuat gambar jadi kayak hutan belantara, kayak banjir, kebakaran dan lain-lain. Jadi buat kalian semua, kalau semua menemukan video-video yang kiranya wah ini baru nih, tapi belum ada bahas yang lain, berarti ya bisa diindikasi bahwa video itu adalah video editan gitu teman-teman. Dan kali ini menjawab kalian semua untuk di sekitar kawasan Istana Negara, kita akan melihat ya kondisi terbaru di sekitar Plaza Yudikatif dan juga pengendali banjir yang ada di IKN. Jadi saya hari ini mengajak kalian semua untuk melihat situasi terbaru di pengendali banjir yang ada di Istana Negara dan juga Plaza Yudikatif. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang baru bergabung, jangan lupa ya menekan tombol subscribe dan juga follow. Oke, kita mulai ya untuk pantauan hari ini. Oke, kita mulai ya pantauan hari ini, dan kali ini saya mengajak kalian semua untuk keliling-keliling di lokasi pengendali banjir yang ada di ibu kota Nusantara. Kawasan ini lokasinya berada di sebelah barat dari Istana Negara dan juga tidak jauh dari hunian ASN 1. Jadi kalau kalian berada di hunian ASN 1, tidak jauh tuh ke lokasi ini. Dan saat ini kan kawasan ini kalau kita lihat masih terus dilakukan pengerjaan, meskipun memang kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, pengerjaan di ibu kota Nusantara ini mulai sedikit berkurang ketimbang dengan beberapa bulan yang lalu. Mungkin juga ini lagi puasa juga. Jadi buat kalian semua ya, kalau yang tadi saya singgung lagi perihal banjir, sampai saat ini saya belum menemukan banjir yang ada di Istana Negara. Sampai saat ini masih seperti ini ya kondisinya. Bahkan ya sudah mulai cantik ya di kawasan Istana Negara. Depan Istana Negara itu ada plaza seremoni ya, ada juga visitor center dan embung juga di situ yang ada angsa itu. Jadi kecil kemungkinan kalau banjir bandang seperti itu teman-teman. Kalau banjir bandang seperti itu, kemungkinan wilayah-wilayah sekitar ya kayak pedesaan-pedesaan itu lebih tenggelam lagi. Jadi buat kalian semua jangan langsung mudah percaya, cari kebenarannya ya. Banyak konten kreator yang ada di ibu kota Nusantara yang memang tinggal di sini yang memberikan info ya perihal perkembangan ibu kota Nusantara. Oke, kita lanjut lagi melihat ke arah ya, ke lokasi pengendali banjir ini. Nah, pengendali banjir ini kan teman-teman, ini beradanya di antara sub BP 1A dan juga sub BP 1B. Jadi dari sini juga tidak jauh ke lokasi Wanagama. Nanti juga saya akan coba mengajak kalian untuk menelusuri juga ke arah Wanagama di kawasan ini. Lebih cantik ya kalau dilihat. Apalagi nanti pohon-pohon yang saat ini kan kalau kita lihat pohon-pohon ini adalah pohon industri eukaliptus. Jadi beberapa video yang kita liput juga kan di sekitar kawasan itu masih pohon industri eukaliptus. Dan informasinya ya sesuai informasi itu kan juga akan digantikan dengan kayu-kayu yang disediakan ya di persemayan. Kemarin juga ada yang komentar seperti ini ya. Nih, kayak semacam di masjid tuh. Bilangnya mau digunakan, ternyata sekarang enggak, dan sekarang bilang nggak bisa digunakan untuk sholat id. Bapak Ibu ya, saya itu memberikan informasi ya, saya juga compare dengan berita. Nah, saya memberikan informasi itu sesuai berita yang beredar seperti ini nih. Ini dulu juga waktu itu kan sudah sempat diinformasikan bahwa target bisa digunakan untuk sholat id. Ya saya sampaikan sesuai dengan berita gitu, bukan saya menyampaikan sendiri. Nah kemarin juga ada berita terbaru bahwa belum bisa digunakan untuk sholat id. Ya saya sampaikan juga. Jadi bukan dari saya nih, saya hanya membacakan berita-berita yang beredar. Dan itu menurut saya nggak ada salahnya kan buat teman-teman. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Karena kan kita juga harus meng-compare dengan berita resmi ya, dengan yang ada di
channel-channel berita. Jadi buat kalian semua ya, kalau semua ada informasi gitu, nah kalian juga harus cek juga nih berita-berita yang lain gitu. Jangan cuma melihat video kayak nih yang banjir sekarang. Melihat video banjir langsung kalian percaya tuh. Nah, kalian harus lihat juga berita-berita lain karena kan ada juga media-media besar yang bisa kita menjadikan panutan kayak Kompas, terus juga Antara, banyak ya, ada Liputan 6 dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali yang kita bisa compare apakah berita ini benar atau tidak. Jadi buat kalian semua, jangan langsung percaya dengan berita-berita yang kiranya mencari view ya. Karena sampai saat ini kan banyak banget nih video-video yang mencari view supaya tinggi. Nah, kalian harus pintar juga untuk memilah atau untuk menilai juga ya, jangan langsung percaya gitu. Oke, kita sudah selesai ya di kawasan ini. Nanti juga saya akan coba mengajak kalian semua ke lokasi ini ya, Wanagama Nusantara. Kita akan coba kelilingin di kawasan embung ini ya, kolam retensi. Setelah kita keliling-keliling di kolam retensi, teman-teman semua, ini kita lanjut lagi ke lokasi Wanagama Nusantara. Nah, kalau dari arah kolam retensi itu tidak jauh ternyata ya. Tinggal bergeser ke arah training center, itu sudah menuju ke Wanagama Nusantara. Nah, di Wanagama Nusantara kita juga bisa lihat ya, di kawasan ini sudah ada embung juga atau kolam-kolam yang dibangun di sekitar kolam retensi ini. Di sekitar Wanagama Nusantara ini.
Nah, setelah kita keliling-keliling ya di Dewan Agung Nusantara, terus juga pengendali banjir, saya juga mengajak kalian semua untuk melihat secara luas, gambaran luas ke arah kawasan inti Nusantara, yaitu di Plaza Yudikatif dan juga Istana Negara. Nah, begini ya kondisi terbaru di kawasan ini. Jadi kemarin ya berita-berita tentang ini banjir ya atau video yang mengatakan bahwa ini banjir, ini nggak benar teman-teman, karena sampai saat ini di kawasan ini masih seperti ini ya, masih bisa dilihat dengan baik ya, bahkan juga bisa kita lihat kawasan ini semakin hari semakin cantik untuk kita lihat. Semoga aja ya pembangunannya berjalan lancar, kita semua bisa melihat kemegahan ibu kota Nusantara. Oke, teman-teman semua, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan hingga akhir ya. Pokoknya selalu kita doakan bersama, semoga semua progres berjalan lancar. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dari saya atau salah informasi, silakan diluruskan ya. Karena juga saya membaca nih ya, kalau saya memberikan informasi kepada kalian, saya juga mengcompare dengan berita-berita resmi. Karena saya juga nggak mungkin memberikan informasi tanpa ada dasar dari berita-berita yang sudah beredar juga. Nah, buat kalian semua, kalau ada kekurangan informasi, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan buat Anda-Anda yang belum subscribe, yuk bantu Dian Rana untuk subscribe. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye-bye.